Tak lama kemudian Adele datang kembali ke kamar, dia menjatuhkan tubuhnya di atas kasur bersebelahan dengan Albert. Kalau mau tidur yang benar posisinya, tegur Albert. Cek diam, kenapa sih gacor mulu kerjaannya, kesal Adele. Cewek kok tidurnya gak ada anggun-anggunnya banget sih, ucap Albert. Adele merubah posisinya menjadi bersandar di kepala ranjang, dia melipat kedua tangannya dan menatap lurus ke depan. Kau sedang memikirkan sesuatu, tanya Al. Tidak, aku hanya ingin diam saja, ucap Adele. Adele menegakkan tubuhnya, dia menatap wajah Albert dari dekat. Kenapa melihatku seperti itu? Apa karena wajahku yang tampan ini, ucap Albert dengan pedenya. Kalau dipikir-pikir nih ya, kenapa semakin kesini kau semakin bawel Al? Ucap Adele. Diam salah, banyak bicara dasar wanita, ucap Albert. Ya kan biasanya kau itu ngomong irit, wajahnya aja datar tanpa ekspresi. Pertama kali aku melihatmu rasanya seperti melihat manusia kulkas tahu, ucap Adele. Aku juga tidak tahu, ucap Albert jujur. Adele merasakan sesuatu yang membuatnya bergerak tidak nyaman, perutnya terasa begah dan sesak. Albert menautkan alisnya melihat Adele seperti menahan sesuatu, saat hendak bertanya Adele mengangkat sebelah tubuhnya dan mengeluarkan suara. Brut, wush, leganya, ucap Adele mengusap perutnya. Albert menutup hidungnya, dia mengibaskan tangannya di depan wajahnya. Adele buang angin sembarangan di kamarnya, belum selesai bau busuk ramuan yang diminumnya ditambah lagi bau gas beracun yang berasal dari laknat Adele. Kau ingin membunuhku ya? Kenapa kau kentut sembarangan? Oh ya Tuhan jorok sekali, protes Albert. Sorry, dari tadi perutku kembung tapi sekarang aku merasa lebih baik setelah membuang gas yang menumpuk dalam perutku, ucap Adele dengan wajah polosnya. Albert mengambil remote AC dari atas laci lalu menyalakannya, dia berharap dengan menyalakan AC bau kentut Adele bisa hilang. Setelah beberapa menit, baunya sudah mulai menghilang. Albert kini bisa bernafas dengan lega, dia melepaskan tangannya yang digunakan untuk menutup hidungnya. Apa salah dan dosaku Tuhan, kenapa kau memberikan banyak sekali cobaan di hidupku, keluh Albert. Adele memposisikan bantalnya dan juga guling pembatas antara dirinya dan juga Albert. Adele turun dari kasur lalu membantu Albert merebahkan tubuhnya. Malam semakin larut tetapi Adele dan juga Albert sama-sama tak bisa memejamkan matanya. Adele memiringkan tubuhnya menghadap Albert. Kau tidak mengantuk? Tanya Adele. Tidak, kau pun sama. Tanya Albert balik. Iya, tidak tahu kenapa rasanya mataku tak mau menutup, ucap Adele. Bagaimana kalau kita mengobrol, daripada kita diam saja, ucap Albert. Boleh, oh iya, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Boleh, tanya Adele. Silahkan saja, ucap Albert. Kenapa kau bersikap dingin pada orang lain? Tanya Adele. Albert menatap lurus ke atas langit-langit kamar, dia melipat kedua tangannya di atas dada. Dulu aku diasuh oleh kakek dan nenekku, mereka sangat menyayangiku. Kakekku sangat tegas padaku, dia mendidikku agar menjadi pria yang kuat dan hebat. Dulu aku juga bersikap biasa saja pada orang lain tapi kakek memberi pesan kepadaku agar jangan terlalu baik kepada orang lain. Dedi adalah orang terpandang begitupun kakek aku bisa melihat perbedaan antara kakek dan juga Dedi. Dedi memiliki sikap yang ramah pada orang lain tapi kakek memiliki sikap dingin dan tegas. Perbedaannya adalah saat berada di dalam perusahaan banyak penjilat yang mendekati Dedi namun beda halnya dengan kakek, mereka takut padanya karena sikapnya yang dingin dan juga tegas. Tak pernah main-main dengan ucapannya maka dari situlah aku belajar bagaimana caranya menjadi pemimpin yang hebat dan ditakuti oleh bawahannya. Sebagai pewaris aku harus memiliki sifat yang kakek tunjukkan dan ajarkan padaku. Jelas Albert, Adele mendengarkan Albert dengan serius, dia jadi penasaran seperti apa sosok kakek yang diceritakan oleh Albert. Tapi kenapa saat bersamaku kau berisik? Tanya Adele. Entahlah, rasanya aku pernah melihatmu sebelumnya tapi aku tidak tahu di mana, ucap Albert. Dunia ini luas, wajar saja kalau kau pernah melihatku. Presiden saja pernah bertemu denganku, ucap Adele sambil menopang dagunya. Kau pikir dirimu orang penting gitu? Cibir Albert. Jangan salah, gini-gini aku pernah memenangkan juara silat tingkat nasional. Tahu wajar aja kalau presiden bertemu denganku, ucap Adele dengan bangga. Albert berdeci, dia sama sekali tidak percaya kalau Adele pernah memenangkan kejuaraan tingkat nasional saat sekolah dulu. Al bisa saja percaya tapi jika berbicara dengan Adele harus bisa membedakan mana membual dan mana serius dan untuk saat ini Al belum bisa menilainya sendiri. Kalau gak percaya tanya aja sama Cindy, udah ayo tidur jangan begadang mulu gak baik buat kesehatan, besok kan mau terapi istirahat yang cukup biar fresh Pak Bos, ucap Adele menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Biar gak gila beneran, hihi, tambah Adele dalam hatinya.
Adele, sejak kau hadir hatiku merasa lebih tenang, pikiranku pun jauh lebih baik. Aku tak tahu apa aku sudah jatuh hati padamu atau hanya ketertarikan semata karena sikap konyolmu. Entahlah rasanya aku tak ingin jauh darimu. Dunia ini lebih berwarna dibanding sebelumnya. Terima kasih telah hadir di hidupku yang sunyi ini. Aku berjanji, suatu saat aku akan membuatmu bahagia, tak akan kulepaskan dirimu walaupun hanya sebentar. Kau milikku dan tak boleh ada yang memilikimu selain diriku, batin Albert. Perlahan Albert menutup matanya, dengkuran halus terdengar dari mulut Albert. Adele membuka selimut yang membungkus tubuhnya, dia melihat ke arah samping memastikan Albert benar-benar tidur. Adele membalikkan posisinya membelakangi Albert. Dia tak bisa memejamkan matanya karena teringat dengan indah. Bagaimana keadaan Mommy sekarang ya? Apa dia sudah sehat? Kalau aku menelponnya bisa-bisa Al curiga lagi, batin Adele. Adele mulai bisa menutup matanya saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Pada kenyataannya Albert selalu menanyakan indah dan juga rahasia yang tidak bisa dihubungi. Beruntung Adele bisa memberikan alasan kepada Albert jikalau indah dan rahasia pergi ke pelosok yang susah untuk mendapatkan signal. Albert percaya kepada ucapan Adele jadi dia tak bertanya-tanya lagi. Pagi hari, cahaya matahari mulai menembus masuk melewati celah tirai yang menutupi kamar Albert. Adele membuka matanya karena silau dengan cahaya matahari yang menerangi wajahnya. Dia melihat jam di atas nakas lalu menggeliatkan tubuhnya. Huam, ini rambut udah kayak gembel aja, ucap Adele menguap dan melihat rambutnya. Al bangun sudah pagi, ucap Adele menggoyangkan tubuh Al. Albert enggan membuka matanya, Adele tetap menggoyangkan tubuh Al agar bangun dari tidurnya. 5 menit lagi, ucap Albert masih menutup matanya. Dah, ini orang tidur apa pingsan sih, susah banget bangunnya, kayak orang udah gak tidur berabad-abad. Woi Al bangun, gerutu Adele. Ish, berisik, protes Albert. Albert bangunnn, teriak Adele. Albert langsung membuka matanya, dia menggosok-gosok telinganya yang sakit akibat mendengar teriakan Adele. Apaan sih pagi-pagi udah ribut aja, sewot Albert. Bangun udah siang, kamu mandi dulu biar aku bantu, tita Adele. Kamu duluan aja, nanti aku mandi kalau kamu udah beres, ucap Albert. Ya udah, kamu duduk dulu di kursi roda biar nanti kalau aku udah beres kamu tinggal masuk, ucap Adele. Jawab Albert singkat. Adele mengangkat tubuh Albert dan mendudukkannya di atas kursi. Setelah itu Adele membereskan kasur dan juga merapikan selimut. Selesai merapikan semuanya, Adele mengambil handuk dan masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi Adele menyalakan musik dengan volume yang tinggi. Dia mandi sambil berjoget di bawah guyuran shower. Di luar Albert sudah bergerak tidak nyaman. Dia mendorong kursi rodanya ke depan pintu kamar mandi, rasanya sudah di ujung tanduk. Dia menahan rasa ingin buang air kecilnya. Albert menggedor pintu tapi Adele sama sekali tak membuka pintu kamar mandinya. Duk duk, duk duk. Del buka pintunya, aku sudah tidak tahan, teriak Albert di balik pintu. Biloa, ingin melihat ikan, di dalam kolam tupang ting-ting jos. Tak, 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 hobah, asek, asek, Adele bernyanyi dengan hebohnya. Adell, buka pintunya, pekik Albert. Karena tidak ada jawaban dari dalam, Albert mendorong kursinya. Ia mencari kunci cadangan di dalam lacinya. Dapat, ucap Albert mendapatkan apa yang dia cari. Al kembali mendorong kursi rodanya lalu ia memasukkan kunci pintunya sampai terdengar bunyi ceklek. Pintu terbuka dan alangkah terkejutnya Al melihat pemandangan langka. Adele merasa ada yang memperhatikannya seketika ia berteriak menutupi aset berharga miliknya. Arggh, teriak Adele. Albert memutar kursi rodanya, sedangkan Adele berlari menutup pintu kamar mandi dengan keras. Blam, huhuhu, apa dia melihatnya? Tanya Adele pada dirinya sendiri. Adele langsung mengguyur kembali tubuhnya lalu mengambil handuk. Dia menggigit jarinya. Sungguh Adele sangat malu sampai-sampai dirinya enggan keluar dari kamar mandi. Oh ya Tuhan, mataku ternodai, ucap Albert. Adele mengintip dari balik pintu kamar mandi. Dia melihat Albert masih ada di depan pintu. Al awas. Aku mau keluar, jangan diem di situ, kau mau mengintip lagi ya, ucap Adele. Siapa yang mengintip? Aku tidak melihat apapun kok, ucap Albert gugup. Ya udah awas jangan menghalangi jalan, aku lupa bawa baju ganti, desak Adele. Is wanita ini, geram Albert. Albert menjalankan kembali kursi rodanya menghadap ke arah tembok. Adele keluar dengan berjinjit karena kakinya yang masih basah. Dengan sialnya Adele terpeleset. Bro, Adele, apa kau terjatuh? Ucap Al hendak membantu Adele. Stop, diam di sana, jangan bergerak, aku tidak apa-apa, pekik Adele. Adele membenarkan handuk di tubuhnya, dia perlahan berdiri dengan menahan sakit yang amat luar biasa baginya.
Kenapa hari ini sial banget sih, gerutu Adele dalam hati. Apa dia baik-baik saja? Kedengarannya dia jatuh dengan sangat keras, gumam Albert. Adele langsung memakai pakaiannya, dia keluar setelah memakai pakaian lengkap, meskipun malu tapi Adele harus tetap menjalankan tugasnya. Aku sudah selesai, sekarang giliran kau mandi, ucap Adele kikuk. Biarkan aku mandi sendiri, ucap Albert gugup. Jangan membantah, kau tidak bisa melakukan semuanya sendiri, tegas Adele. Tolong siapkan saja baju ganti dan juga sarapanku, aku akan mandi sendiri kau tidak perlu khawatir, ucap Albert final. Ya sudah kalau kau butuh sesuatu panggil saja aku, ucap Adele. Suasana menjadi canggung, keduanya berbicara tanpa bertatap muka. Albert mendorong kursinya masuk ke dalam kamar mandi, sedangkan Adele turun ke bawah menyiapkan sarapan dan juga ramuan untuk Albert. Hari ini adalah hari yang sangat menyebalkan selama hidupku, gerutu Adele. Dia membuka kulkas mengambil beberapa bahan makanan untuk dimasak. Adele masih kepikiran dengan kejadian yang terjadi barusan sungguh dia sangat amat malu. Tiba-tiba Satria datang menghampiri Adele, dia melihat wajah Adele kusut seperti baju yang belum disetrika. Nona, maaf mengganggu. Boleh saya berbicara sebentar denganmu Nona? Tanya Satria. Kalau mau nanya tinggal nanya aja, jangan banyak ngomong, sewot Adele. Satria terkejut Adele tiba-tiba marah-marah padanya. Dia sama sekali tidak mengerti dengan sikap Adele. Aduh kok ngeri sekali kalau udah ngeliat Nona Adele keluar hodamnya, batin Satria. Begini Nona, di perusahaan sedang banyak masalah mau itu perusahaan Tuan Muda maupun perusahaan milik Tuan Wiguna. Kondisinya sekarang Tuan Rasya sedang tidak ada di sini saya tidak bisa menghandle semuanya sendirian. Para kolega bisnis serta klien menanyakan Tuan Muda Albert, jelas Satria dengan hati-hati. Terus, apa hubungannya denganku? Tanya Adele. Tentu saja ada hubungannya, perusahaan membutuhkan Tuan Albert jika bukan kepadamu pada siapa lagi aku minta tolong Nona. Aku bisa saja membawa Tuan Muda ke perusahaan tetapi di sisi lain aku takut penyakit mentalnya kambuh, ucap Satria. Kau ini menyusahkan sekali sih, ya sudah kau berangkat duluan ke kantor biar aku yang akan membujuk Al untuk pergi ke sana. Pastikan tidak ada wartawan yang meliput kedatangan kami, ucap Adele.